Selamat malam teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 30. Mari kita dengarkan teman-teman. Perikop Petrus bertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Rasa saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Dan mereka, engkau telah masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku mendengar suatu penglihatan, suatu berbenda berbentuk kain lebar, yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram, karena tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah dan tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit, dan sekitar itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan karena saudara itu menyertai aku dan masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat orang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yohanes, dibaptis dengan air, tapi kamu juga akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku menjaga Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Perikop Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul. Saudara Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia pada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit oleh kuasa Roh. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutus untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara yang ada diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga untuk mereka mengirimkannya kepada penata-penata dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Terima kasih Bapa, terima kasih firman Tuhan. Serahkan segala permasalahan bergumulan sakit hati, jiwa dan hatiku yang sakit ini Tuhan. Segala trauma membuatku menderita ini, terima kasih.
Dan apa Tuhan Yesus, Bapakku berserah, mengucap syukur, Bapakku bercerita, sampaikan segala doa ini Tuhan.